Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ada taman bermain baru di Puncak dengan banyak tempat foto estetik, mini zoo, dan wahana permainan yaitu Nichols River Park. Yang lokasinya sangat strategis, berada persis di pinggir jalan utama Puncak sehingga bisa dijangkau semua kendaraan, terutama transportasi umum. Di mana lokasinya, bagaimana cara ke sana dan pakai transportasi umum apa, serta ada fasilitas apa saja, mari simak di konten kali ini. Nichols River Park berada di Jalan Raya Puncak, daerah Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, hanya berjarak 4,4 km dari Simpang Gadok Ciawi. Jika dari arah Jakarta dan Bogor, posisinya ada di kiri jalan, setelah Ciawi, Gadok, Cibogo, sebelum Megamendung. Jika dari arah Cianjur dan Cipanas, posisinya ada di kanan jalan, setelah Kebun Teh, Cisarua, Megamendung, sebelum Cibogo. Posisinya berada persis di pinggir Jalan Raya Puncak, sehingga bisa dijangkau baik dengan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, dan pastinya juga dengan kendaraan umum. Jika naik mobil, lewat tol Jagorawi, arah Ciawi, keluar exit tol Gadok, lanjut ke Jalan Raya Puncak dan sampai di Nichols. Naik mobil dan masuk jalan tol Jagorawi ke arah Bogor. Untuk contoh ini, karena tidak punya mobil pribadi, jadinya numpang bis Marita, Kampung Rambutan Cianjur via Puncak bertarif Rp50.000. Di percabangan tol Bogor dan Ciawi, jangan belok kiri ke kota Bogor, tapi tetap berjalan lurus ke arah Ciawi. Melewati gerbang tol Ciawi, pastikan bawa kartu uang elektronik seperti e-tol dengan saldo minimal sesuai tarif tol yaitu Rp7.000. Di percabangan tol Gadok Ciawi, jangan lurus ke Ciawi, tapi belok kiri keluar tol di Gadok. Melewati Masjid Harokatul Jannah di pertigaan Gadok, jangan belok kanan ke Ciawi, tapi lurus masuk ke Jalan Raya Puncak. Melewati pertigaan Bukit Pelangi, tetap berjalan lurus menanjak di Jalan Raya Puncak. Setelah masuk area Cibogo, lalu melewati SPBU dan rest area tikungan, Nichols River Park ada di kiri jalan 1 km kemudian. Langsung menepi atau belok kiri dan sampai di Nichols River Park. Buat yang belum punya mobil atau malas bawa mobil tapi ingin ke Nichols pakai jalur mobil via tol, bisa naik bis Marita dari Kampung Rambutan atau Pasar Rebo, Jakarta. Jika naik motor atau mobil non-tol, lewat Jalan Raya Bogor, lalu ke Jalan Pajajaran, Jalan Tajur, Jalan Puncak, dan sampai di Nichols. Naik motor atau bisa juga naik mobil bagi yang tidak mau lewat tol dan berjalan di Jalan Raya Bogor ke arah Bogor. Masuk Bogor di perempatan Tol Bor dan Jalan Baru Soleh Iskandar, lurus masuk Jalan Pajajaran, tidak usah belok-belok di semua persimpangan yang dilewati. Seperti perempatan Warung Jambu, pertigaan Bang Barung, perempatan Salakumbang, perempatan Lodaya, pertigaan Pintu 3 Kebun Raya, pertigaan Tugu Kujang. Di pertigaan Terminal Baranang Siang dilarang lurus dan wajib belok kiri masuk jalan akses tol Jagorawi. Dan di tengah jalan akses tol, putar balik menuju ke arah terminal lagi. Di pertigaan Terminal Baranang Siang lagi, belok kiri kembali ke Jalan Pajajaran. Cukup berjalan lurus mengikuti arah jalan dan tidak usah belok-belok. Sampai di bundaran pertigaan Sukasari, lurus masuk ke Jalan Raya Tajur. Kembali berjalan lurus mengikuti arah jalan, tidak usah belok-belok. Sampai di perempatan Ciawi, dilarang lurus dan wajib belok kiri ke jalan akses tol juga. Di tengah jalan akses tol, putar balik menuju ke perempatan lagi. Di perempatan Ciawi, belok kiri melewati Pasar Ciawi dan masuk ke Jalan Raya Puncak. Kembali berjalan lurus mengikuti arah jalan, tidak usah belok-belok. Sampai di pertigaan Gadok yang ada Masjid Harokatul Jannahnya di samping. Di pertigaan Gadok, belok kanan tetap di Jalan Raya Puncak dan kembali berjalan lurus mengikuti arah jalan, tidak usah belok-belok. Melewati pertigaan Bukit Pelangi, tanjakan Patung Macan dan Tentara, SPBU Cibogo, rest area tikungan Cibogo, SPBU Cipayung Datar, dan kantor PLN Cipayung di kanan jalan. Setelahnya akan menemukan papan Nichols River Park yang ada di kiri jalan. Langsung menepi atau belok kiri dan sampai di Nichols River Park. Jika naik transportasi umum, naik KRL jalur B Bogor, turun di stasiun Bogor. Lalu naik bis Kita K2 Ciawi dari halte Bapeda. Lanjut naik angkot 02 Biru Cisarua dari halte Sindang Sari 2 Ciawi dan sampai di Nichols. Naik KRL komuter lain Jabodetabek, jalur B Jakarta Kota Bogor ke arah Bogor.
Bayar tarif sesuai jarak, pakai kartu KMT KRL beli di stasiun atau kartu uang elektronik beli di minimarket. Dan turun KRL di stasiun Bogor, stasiun pemberhentian terakhir di rute jalur tersebut. Selanjutnya harus ke halte Bapeda untuk naik bis kita ke puncak, dan ada dua alternatif cara untuk sampai ke halte tersebut, yaitu naik bis kita atau jalan kaki. Alternatif pertama, naik bis kita, turun peron KRL dan belok kanan menuju pintu A Mayor Oking. Melewati lorong kanopi, lobi pintu A stasiun, gerbang tapping keluar, koridor lobi stasiun, koridor luar stasiun. Jangan naik jembatan penyeberangan, tetap berjalan di koridor. Setelah melihat gedung parkir di kanan, keluar dari koridor di pintu A, masuk ke trotoar dan terus berjalan lurus. Sampai di terminal bayangan angkot, terus berjalan lurus di trotoar. Dan sampai di halte bis kita stasiun Bogor 1. Naik bis kita Kalimaci Parigi, bayar tarif Rp4.000 dengan kartu uang elektronik yang bisa dibeli di minimarket. Bis berjalan di Jalan Mayor Oking, belok kiri ke Jalan Kapten Muslihat, dan setelah melewati alun-alun bersiap turun bis. Bis berhenti di halte Bapeda, turun dari bis dan sampai di halte transit Bapeda. Alternatif kedua, jalan kaki, turun peron KRL dan belok kiri menuju pintu B alun-alun. Melewati gedung pengawas, gedung lama stasiun, lobi pintu B stasiun, ikuti papan arah keluar belok kanan. Lewat gerbang tapping keluar, aula penjualan tiket, dan pintu B keluar stasiun. Masuk alun-alun, cukup berjalan lurus ikuti arah jalan. Keluar alun-alun di pintu 6 ke Jalan Dewi Sartika. Belok kanan dan berjalan di trotoar Jalan Dewi Sartika. Di pertigaan Polres Bogor, belok kiri dan menyeberang jalan. Lanjut berjalan lurus di trotoar Jalan Kapten Muslihat. Melewati area jajanan, komplek kantor Pemkot Bogor, dan sampai di halte Bapeda yang sama dengan alternatif pertama. Dari halte Bapeda, naik bis kita K2 Ciawi, bayar tarif Rp4.000 dengan kartu uang elektronik yang bisa dibeli di minimarket. Bis berjalan di Jalan Kapten Muslihat. Belok kiri ke Jalan Juanda. Melewati Balai Kota dan Istana Bogor. Belok kanan ke Jalan Jalak Harupat. Melewati Jembatan Ciliwung dan Lapangan Sempur. Belok kanan ke Jalan Pajajaran. Berhenti di halte PMI. Melewati Rumah Sakit PMI dan Kampus IPB. Berhenti di halte Kebun Raya. Melewati Tugu Kujang dan Terminal Damri. Belok kiri ke Jalan Cidangiang. Dan berhenti di halte Cidangiang. Belok kanan ke Jalan Cikabuyutan. Masuk ke Jalan Akses Tol Jagorawi. Dan putar balik di tengah Jalan Akses Tol. Belok kiri ke Jalan Pajajaran dan melewati Terminal Baranang Siang. Melewati Masjid Raya Bogor. Berhenti di halte Pakuan. Melewati area komersial. Berhenti di halte Villa Duta. Masih di area komersial. Berhenti di halte Kesatuan 2. Melewati Jalan Mobil Bendung Katulampa, Jembatan Ciliwung, dan berhenti di halte Sukasari. Lurus ke Jalan Raya Tajur dan melewati Bundaran Sukasari. Berhenti di halte PDAM 2. Melewati area pertokoan. Berhenti di halte Dishub. Masih di area pertokoan. Berhenti di halte Unitex 2. Melewati Jalan Motor Bendung Katulampa dan area Pulbis. Berhenti di halte Sindang Sari 1. Dan bersiap turun bis setelah melewati halte Sindang Sari 1. Sampai di halte Sindang Sari 2 Ciawi, halte akhir rute trayek, turun dari bis. Dari halte Sindang Sari 2, naik angkot 02 Biru Cisarua, bayar dengan uang tunai tarif Rp10.000. Angkot berjalan di Jalan Raya Tajur dan melintas di atas tol Bocimi. Belok kiri ke Jalan Akses Tol Jagorawi. Putar balik sebelum masuk tol. Belok kiri ke Jalan Raya Puncak dan melewati Pasar Ciawi dan RSUD Ciawi. Belok kanan tetap di Jalan Raya Puncak dan melewati Simpang Gadok. Pertigaan Bukit Pelangi. Masuk daerah Cibogo. SPBU Cibogo dan res area Tikungan. Dan kantor PLN Cipayung di kanan jalan. Setelahnya, perhatikan papan Nichols River Park yang ada di kiri jalan atau tanya ke supirnya.
Bilang ke supir untuk berhenti, turun angkot, bayar tarif 10.000 dengan uang tunai dan sampai di Nichols River Park. Setelah semua alternatif jalur transportasi sampai di Nichols River Park, sekarang kita lihat ada fasilitas apa saja di dalamnya. Mulai dari lobi utama. Di bagian luar ada parkir bis pariwisata yang luas, dan hari itu penuh karena banyak rombongan wisatawan, sampai mau ngambil gambar tulisan dan beruangnya saja sampai susah. Selanjutnya, kita lihat fasilitas yang ada di area parkir indoor, posisinya di basement gedung utama. Parkir motor, tarif 5.000 flat dengan gerbang palang otomatis dan area parkir yang rapi dan luas. Toilet di samping parkir motor, dengan area wastafel, dipisah pria wanita, ruang yang bersih, dilengkapi kloset berdiri, dan bilik toilet dengan pilihan kloset duduk atau kloset jongkok. Parkir mobil, tarif 15.000 flat, dengan gerbang palang otomatis dan area parkir yang juga tertata rapi dan sangat luas. Musola di samping parkir mobil, dilengkapi teras buka alas kaki, tempat wudhu luas, ruang sholat bersih, terpisah jamaah pria dan wanita dengan hijab kayu. Ada info arah kiblat dan pria disediakan sajadah sarung di papan hijab, wanita sajadah dan mukena di laci belakang. Lanjut sedikit ke belakang untuk lihat area parkir mobil outdoor yang jauh lebih luas lagi dan berundak turun. Level 1, level 2, level 3 kiri dan kanan, level 4 kiri dan kanan, dan level 5 kiri dan kanan juga. Tiap level dihubungkan dengan jalan mobil dan jalan orang berupa tangga. Dari parkiran level 5 kiri bisa sedikit melihat ke dalam area Jepang. Dan dari parkiran level 5 kanan bisa sedikit melihat ke dalam area wahana permainan. Di pinggir parkir outdoor ada fasilitas kantin dan tangga akses ke Brasco Lounge. Dari area parkir juga ada tangga untuk menuju langsung ke lobi utama, tidak perlu berputar ke pintu depan. Sekarang kita lanjut lihat gedung lobi utama. Jika naik kendaraan umum atau bis rombongan, maka masuknya dari pintu depan. Bisa naik tangga atau jalur kursi roda buat yang membutuhkan dan langsung masuk ke dalam lobi utama. Tampilan lobi utama secara keseluruhan seperti ini. Mari kita lihat ada fasilitas apa saja di lobi utama. Lobi utama berupa gedung aula yang sangat luas, berdesain ala kastil abad pertengahan dengan langit-langit lukisan awan. Di bagian tengah ada bangku duduk-duduk melingkar dengan patung maskot beruang coklat. Pintu keluar taman bermain berupa factory outlet Brasco dengan ornamen patung tangan besar. Dan kursi pijat otomatis bertarif 10-50.000 yang laris manis sampai full book. Di sisi kanan ada area duduk 1 dengan bangku kayu dan ATM di pojoknya. Area duduk 2 dengan sofa memanjang dan meja kursi makan. Restoran Jepang Maruichi dan toko jajanan serta oleh-oleh. Dan spot foto dengan papan nama Nichols River Park dan sayap putih Brasco. Di sisi kiri ada coffee shop menjual aneka minuman hangat dan dingin. Bangku duduk melingkar yang jadi markas dari badut beruang coklat, bisa berfoto dan bermain dengannya. Tempat pembelian tiket dengan papan himbauan dan larangan, peta taman bermain, papan peraturan, dan deretan loket. Untuk beli tiket, bisa langsung ke loket dengan harga saat itu terusan 80.000 per orang. Untuk rombongan, bisa dapat harga diskon. Hubungi marketing di link bio Instagram @NicholsRiverPark. Dan tangga akses lobi ke parkiran seperti sebelumnya. Lanjut ke pintu masuk. Jika sudah beli tiket, bisa langsung masuk ke pintu gerbang, dan dilarang bawa makanan dan minuman dari luar ya. Melewati lorong masuk, bisa gratis menitipkan barang atau pinjam kursi roda buat yang membutuhkan. Sampai di gerbang palang, serahkan tiket ke petugas, tangan akan dicap dan langsung masuk. Cap logo beruang dengan tinta cap biasa yang hilang digosok dengan air. Melewati lorong masuk lengkung dengan papan informasi fasilitas seperti area foto tema negara, zona fantasi, wahana permainan, dan jendela toko coklat. Lalu ke Deep Sea dan Magic Forest. Masuk atraksi pertama, zona fantasi Deep Sea, berupa diorama kapal karam di dasar laut dengan ikan dan peralatan kapal. Yang berisi info edukasi, barisan meriam kayu, kawanan ikan paus, ikan tuna dan marlin, peti koin emas, gurita raksasa, rumah kayu, jangkar besar, gurita kecil, dan kerang raksasa. Di beberapa lokasi akan ada stiker seperti ini di lantai, rekomendasi posisi untuk mengambil foto dengan hasil yang bagus. Lanjut atraksi kedua, zona fantasi Magical Forest, yang ada info edukasinya juga, berisi spot foto dengan bermacam model jamur, beragam bentuk dari rumah sampai tentara.
Dan di pintu keluar atraksi ini juga masih banyak beragam jenis bentuk jamur warna-warni, bisa untuk berfoto juga. Lanjut ke Cina. Masuk atraksi ketiga, zona negara yaitu Cina, berupa diorama, perkampungan dengan rumah-rumah dan alat transportasi. Yang berisi gapura merah, info edukasi, singgasana kaisar, rumah warga lokal dengan teras yang berisi barang sehari-hari, alat transportasi tradisional, dan gerbang bundar. Lalu ke Korea. Masuk atraksi keempat, zona negara Korea, berupa diorama campuran antara budaya tradisional dengan pop modern, dan ada bagian indoor dan outdoor. Yang berisi info edukasi, istana kerajaan, jalanan kota Itaewon dengan lampu dan toko, Hall of Fame K-pop berbagai grup, dan rumah tradisional dengan perahu. Lanjut ke Santorini. Masuk atraksi kelima, zona negara Yunani, perkampungan tepi pantai Santorini, bangunan putih biru dengan berbagai spot foto kartun. Berisi info edukasi, gerbang masuk, berbagai macam figur kartun di rerumputan, bangunan cat biru putih dan bisa naik ke atap, rumah popcorn, es krim, toko souvenir, dan gerbang keluar. Bisa sewa jasa foto softcopy 10.000 dan cetak 35.000 per A4. Lalu ke mini zoo. Masuk atraksi ke-6, mini zoo, berupa jalanan panjang dengan kandang-kandang binatang terbuka di samping-sampingnya, dan spot foto berbagai macam rumah kayu. Kandang binatang yang dilengkapi info edukasi diantaranya marmut, ayam Brahma, rusa tutul, angsa hitam dan bebek Mandarin, rumah musang, parkit dan lovebird, kambing ceko, domba merino, kelinci, dan iguana. Dan bisa gratis berfoto dengan aneka hewan seperti 2 ekor iguana bebas pilih, 2 ekor musang, 3 ekor burung hantu bebas pilih sesuai dengan selera atau OOTD, kakak tua, lovebird, dan ular piton. Bisa juga ikut berdonasi untuk konservasi satwa dengan masukkan uang di kotak kaca. Bisa beri makan hewan dengan beli pakan di loket rata-rata 10 ribuan. Di tengah ada kantin dengan kios penjual dan meja kursi makan dan ada info waterboom akan dibuka. Untuk spot fotonya antara lain figur beruang, rumah panggung, kincir angin, halte kayu, dan rumah koboi. Masuk atraksi ke-7, sungai dan jalan tepian, berupa jalan beton yang berada di tepi anak sungai Ciliwung dengan pembatas pagar tali, bisa menikmati pemandangan dan suara air. Dan bertemu persimpangan, lurus ke Nicole Castle, dan kanan ke Wahana Jepang dan keluar. Lanjut ke Nicole Castle. Pertama kita ke Nicole Castle dulu. Ikuti papan arah dengan berjalan lurus, menyusuri jalan tepi sungai sampai akhir dan bertemu jembatan. Terlihat Nicole Castle di seberang sangat besar dan megah. Menyeberang jembatan di atas sungai yang cukup deras, melewati beberapa figur kesatria dengan baju besi dan senjata yang berbeda. Dan sampai di gerbang Nicole Castle dengan berbagai macam bendera di pagarnya, langsung masuk ke dalam. Untuk berkeliling bisa melihat papan arah. Masuk atraksi ke-8, zona fantasi Nicole Castle, komplek kastil istana raja dan kesatria abad pertengahan bersama dengan naga melawan penyihir jahat yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama bagian depan, tempat tinggal rakyat biasa, berupa komplek rumah-rumah kecil, yang berisi penyewaan kostum, kincir angin, penyewaan e-bike, dan toko kaos armory. Kedua bagian tengah, komplek istana raja dan para penasehatnya, dengan kastil dan rumah-rumah besar. Yang berisi ruang diorama The Shrine, yang terdiri dari rumah terbalik atas bawah satu ruangan besar penuh, menaiki sapu lidi, lubang koper, dan perpustakaan kuno. Jalan keluarnya berupa lorong panjang dengan cahaya agak redup dan keluar di bangunan sebelahnya. Ada juga Resto Tavern, Imperial Express, Underhill House, Outpost, Armory 2, dan kandang macan Sabertooth. Kastil Istana Raja, bangunan paling megah di tengah yang dikelilingi kolam air, dijaga 4 ksatria dengan nama Dragonborn Castle, berisi ruang mewah dengan tangga besar. Dan The Giant, bangunan kecil tapi menyimpan semua cerita dari Nicole Castle. Terdapat 2 diorama bangunan kecil untuk berfoto sebagai raksasa. Untuk ke bagian selanjutnya melewati lorong dengan pilar-pilar estetik ini.
Ketiga, bagian belakang, tempat tinggal para ksatria, berupa komplek rumah-rumah ukuran sedang. Di depan ada menara penjaga dengan 3 ksatria, berbaju besi tapi berwajah menggemaskan. Di sampingnya ada major house, toko jajanan, dan toilet Juno. Di bagian dalam ada formasi ksatria dengan baju besi, dan Nichols, anak dari Bruno, yang berwajah menggemaskan juga. Ada sepeda udara, tarif 15.000 per orang, beli tiket di toko jajanan. Keretanya bermesin tapi bisa juga di kayu, dengan trek jalur seperti roller coaster tapi mengelilingi komplek ksatria. Di sekitarnya ada toko kanvas mewarnai, es krim coklat, street food Korea, dan bakso naga. Dan paling belakang terdapat figur naga besar berbaju besi, partner Nichols melawan penyihir, yang juga mengeluarkan bunyi meraung. Lalu ke musola dan restoran. Keluar dari kastil, kembali ke persimpangan. Sekarang belok kanan ke arah karnaval, Jepang, dan keluar. Di ujung jalan kembali bercabang. Pertama kita ke kiri dulu. Di depan terdapat restoran Nichols Riverview, panggung hiburan dan lapangan yang luas untuk berbagai acara, dan meja kursi makan outdoor milik restoran. Di belakang terdapat gedung untuk fasilitas tempat berkumpul yang cukup luas, toilet difabel, ruang merawat bayi, wastafel, toilet dengan pilihan kloset berdiri dan kloset duduk. Dan juga ada musola dengan ruang wudhu, rak alas kaki, ruang sholat terpisah pria dan wanita depan belakang, dan ada suara air mengalir dari sungai di samping. Lanjut ke karnival. Kembali ke ujung jalan, kali ini lanjut belok ke kanan. Masuk atraksi ke-9, wahana permainan karnival. Taman bermain dengan berbagai macam wahana dengan harga tiket rata-rata 10.000 per wahana. Di antaranya jellyfish, seperti ayunan berputar untuk anak di bawah 15 tahun. Tagada 15.000, gabungan wahana ombak pasar malam dan rodeo banteng, diputar dan diguncang seperti beras yang berada di atas ayakan bambu. Flying Fox 35.000, meluncur dengan tali dan pengaman lainnya dari karnival, melintas di atas sungai dan sampai di dekat kastil. Mini coaster berupa roller coaster kecil untuk yang berumur di atas 10 tahun. Carousel, wahana naik kuda berputar dan naik turun alias merry-go-round atau komedi putar. Top Speed, kursi duduk berputar dengan sudut putaran bola alias tidak terbatas berapa derajat, dan ini membuat semua yang naik histeris. Dan bumper car 15.000, naik mobil kecil dan saling beradu tabrakan satu sama lain alias bom-bom car. Ada informasi permainan baru yang akan datang yaitu Night Carnival. Lalu ke Jepang. Ikuti papan arah ke Jepang dan berjalan keluar dari area karnival. Ikuti jalan menanjak dan berkelok-kelok. Melewati panggung berfoto dengan tema kelinci dan merpati, balon udara, dan rumah balon. Lanjut berjalan, ikuti papan arah ke Jepang dengan jalan beratap kanopi. Sampai di kantin merah kuning, dengan banyak pilihan makanan, dilengkapi meja kursi makan, bangku duduk-duduk, dan pagar gardu pandang dengan view seluruh area Nichols. Dan ada toilet di ujung bangunan. Lanjut berjalan ke sampingnya. Masuk atraksi ke-10, zona negara Jepang. Diorama campuran desa Jepang tradisional seperti Kyoto dan bersalju seperti Hokkaido. Masuk melalui gerbang tori, bisa belok kanan ke gapura kayu untuk ke area foto panggung dengan aneka tema Jepang. Dan lanjut ke jalan utama, melewati deretan gerbang tori seperti di Kyoto, pepohonan bambu, spot foto yang ramai berupa tugu batu kanji dengan gapura merah dengan lampion. Lalu ada spot foto ayunan, pohon bunga sakura aneka warna yang ada di tepi parit yang panjang dengan ikan koi di dalamnya. Lanjut ke jalan dengan banyak pohon bunga sakura di tepinya. Di ujung ada spot foto huruf kanji, lalu bisa menyeberang pakai jembatan merah atau putih, bisa juga foto sewa kimono. Lalu ada kawasan desa Jepang bersalju ala daerah Hokkaido, versi kami ini yang paling keren. Di kanan ada area bermain anak, rumah es iglo, dan kolam pemandian keras salju. Dan di kiri, rumah desa bersalju dengan berbagai properti, seperti toko dengan jungkat-jungkit, kereta salju serigala, menara istana khas Jepang. Lanjut di sampingnya adalah deretan rumah tradisional seperti di Kyoto, yang berisi foto 180 derajat, penyewaan kimono 49.000, Japan Street Food menjual ramen bento dan jajanan seperti takoyaki dengan ruang makan. Di depannya ada bangku, tulisan I Love Japan, dan menara istana khas Jepang, sempat berteduh di bawahnya, dan akhir dari kawasan utama Nichols River Park.
Lanjut ke Nichols Coklat dan Brasco Factory Outlet untuk keluar ke lobi utama. Berjalan menuju pintu keluar, masuk ke lorong putih sesuai papan arah keluar. Melewati dinding tanaman, samping Santorini, tulisan The Nature, pos-pos hijau, tanaman lagi, dan pilar putih. Percabangan kiri khusus kursi roda, belok kanan dan naik tangga. Dan melewati toko yang menjual aneka kerupuk, makanan ringan, dan bolu gulung. Ikuti papan arah untuk keluar belok kiri, melewati toko coklat yang menjual aneka jenis coklat dan snack-snack lain, serta boneka beruang. Keluar toko di samping kasir. Lalu masuk Factory Outlet Brasco. Cukup ikuti lorong sampai bertemu Brasco Lounge, lalu belok kanan ke arah pintu keluar dan keluar kembali ke lobi utama. Dan berakhirlah petualangan kita di Nichols River Park, dari mulai naik transportasi umum sampai berkeliling di semua wahananya. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan murah meriah naik transportasi umum ke Nichols River Park. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.